Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan, salam pencerahan. Malam ini ada kalanya kita harus merenung akan sesuatu hal yang ada dalam diri kita. Melihat kemajuan teknologi yang sudah sangat cerdas, yaitu AI, Artificial Intelligence. Apakah itu akan mengubah sudut pandang kita dalam mencari sebuah post-truth, sebuah kebenaran, memudahkan kita dalam melakukan suatu hal. Lantas kalau semuanya menggunakan AI, lalu apa gunanya otak kita? Apa gunanya kecerdasan kita? Kita di sini seperti diajak berlomba-lomba untuk cerdas, lebih cerdas, lebih cerdas, lebih cerdas, dan bahkan nanti akan menemukan satu yang menjemukan. Kecerdasan itu untuk apa? Nah, di situ kita bisa melihat bahwa orang yang selalu tidak merasa puas akan sesuatu hal, dia akan mengeksplorasi kemana saja sampai ia jenuh. Biasanya di titik jenuh itu melakukan adanya sebuah kreativitas. Ya, saya membaca buku neuroscience, kognitif psikologi, membaca segalanya tentang perilaku manusia. Bukan tahu, tapi hanya ingin mengenal saja. Apa itu kognitif, apa itu neuroscience, apa itu biopsikologi, dan untuk apa semua itu. Kita ini kayak digiring menjadi sebuah sistem, dan nanti kita akan bisa duduk, pada akhirnya kita akan bisa duduk dengan santai, tinggal sistem yang menjalankan. Suatu terobosan yang wah, tapi ini menjadikan suatu kemalasan berpikir, kemalasan mencari sesuatu yang lebih otentik dalam pikiran kita. Itulah, kita tinggal membuat satu klik saja sudah membuat presentasi yang sangat baik karena AI. Kalau waktu dulu kita harus sibuk-sibuk mencari literaturnya apa, mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa lain. Dan inilah AI di era teknologi. Apakah akan mengganti sebuah renungan pemikiran kita? Kita belajar sejarah untuk mengetahui akan hanya tanggal, tapi lebih dari itu. Tapi sejarah itu membuat kita akan mencintai sebuah perjuangan di mana kebebasan itu dibayar sangat mahal. Di mana kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, freedom to think, itu akan sangat mahal. Kita lupa pada kearifan lokal. Kita lupa pada sesuatu yang manual. Kita hanya bisa menggunakan hal yang otomatis. Karena itu memudahkan kehidupan kita. Karena sesuatu yang otomatis itu mudah.
Seperti kita bisa membeli, tapi kita tidak bisa merawat. Karena ada satu providernya, kan? Merawat. Keputusasaan memunculkan kita pada siapa aku, untuk apa aku di sini, dan seberapa manfaatnya aku. Untuk menjawab filosofi sebuah pemaknaan siapa aku saja akan berliteratur buku, berliteratur e-book, berliteratur jurnal untuk menegaskan siapa aku. Tubuh dan jiwa saling berperang. Siapa yang lebih esensi? Nah, ini jebakan-jebakan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mencari yang lebih esensi, bukan mencari yang lebih harmoni antara tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, meskipun dualisme itu ada. Itulah sebuah pemaknaan hidup. Kita hidup adalah untuk membuat hedonis atau membuat senang akan diri kita sendiri. Tapi kalau kebajikan atau kebijaksanaan, itulah yang lebih tinggi hakikatnya. Manusia itu sangat unik, mempunyai ciri khasnya masing-masing, dan mempunyai potensi baik atau potensi buruk atau potensi tidak baik. Itu ada dalam diri manusia, tapi manusia diilhamkan untuk menjadi baik. Kita bersekolah untuk bisa berpikir. Selama ini kita diajarkan di sekolah itu berpikir. Tapi sayangnya, berpikir yang sangat kalau seperti mesin itu berpikir seperti mesin. Tidak ada sesuatu yang imajinatif. Dan padahal tugas kita, misalkan yang adik-adik yang masih TK sampai dengan SD, sampai dengan SMP, itu bermain, mengeksplorasi alam. Sampai adanya sebuah keheranan. Filsuf-filsuf besar itu semuanya menunjukkan sebuah keheranan pada suatu masa, atau pada suatu waktu, atau pada sesuatu yang sangat bagi mereka tidak logis dan patut dipertanyakan. Jadi itu yang akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat, mental yang kuat. Dan era sekarang kita diberikan macam-macam informasi, baik itu informasi yang positif atau negatif, dan sayangnya kita tidak cerna dulu. Perlunya kita mencerna sebuah informasi. Itulah penting bagi diri, yang mana kita harus punya penyaringnya itu.
Itulah kepentingan yang dalam fakultas berpikir dari fakultas fungsi luhur manusia. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan hidup atau filosofi hidup. Kalau kita ke Jogja, itu banyak sekali filosofi hidup, kearifan lokal, banyak sekali. Kita ke pedesaan-pedesaan, di situ banyak kearifan lokal. Tapi sayangnya, budaya yang sangat brilian itu seperti terhapus. Dengan istilah-istilah metafisik, klinik, istilah-istilah yang lebih di luar kita, di luar nalar kita. Padahal kalau kita ingin memahami, itu masuk akal. Sebuah nalar yang cerdas dengan imajinasi yang sangat baik, itu akan menghasilkan suatu ledakan luar biasa yang sangat baik. Baik, ya, itu tadi sebuah warming up untuk kita berpikir lebih mendalam apa manfaat dan tujuan hidup di sini, di bumi ini. Kita sudah memberi sumbangsi apa pada bumi? Itulah hidup. Jadi kita jangan kaku oleh sistem yang kita buat sendiri. Tapi bagaimana sistem itu mencapai dengan sesuatu kesejahteraan hidup. Sistem itu dibuat untuk agar kita teratur, agar kita disiplin, tapi tidak kaku, tidak saklek. Karena diperlukan kreativitas. Misalnya, karya seni, apakah akan masuk ke sistem? Karya seni klasik, apakah akan masuk ke sistem? Kita tidak bisa, meskipun dengan angka-angka atau ahli matematika itu bisa melihat dunia dengan hitungannya. Dengan logical reasoning. Ada sebuah seperti dalam kehidupan di 2003 ini ada sebuah kabar baiknya, ada sebuah kreativitas yang akan dihargai. Tapi bukan hanya value yang disebut nilai atau value yang disebut dengan angka atau nominal, itu sebuah kepuasan batin untuk orang, untuk semesta. Coba kita renungkan tentang semesta ini dijadikan untuk apa.
bintang-bintang di langit, matahari dan bulan. Semesta pun mereka memiliki sistem. Namun semesta lebih alamiah. Ketika sistem semesta rusak, itu timbulnya memang kerusakan. Banjir, bencana, itu karena sistem yang rusak. Sistem semesta yang rusak. Global warming, itu karena sistem yang rusak. Maka itu kita harus belajar hidup seimbang. Tidak harus bersatu dengan alam, tapi seimbang dengan alam. Oke, selamat malam. Semoga celotehan ini bisa menjadi pencerahan. Kitalah yang harus keluar dari sistem. Jika itu tidak merasa nyaman. Oke, selamat malam.